Ya. Baik. Jadi empat orang ini dilantik menjadi guru Al-Quran. Makanya saya kalau ngajar kajian ini, saya baca ayatnya, boleh dilihat, kemudian diikuti, diterjemahkan. Jadi enak. Kita mendapatkan yang pertama adalah membaca Al-Qurannya, yang kedua tadabbur Al-Quran. Karena satu di antara obat hati adalah di antara satu obat hati dokter profesor adalah qiraatul Quran bitadabbur. Qurannya dibaca sambil tadabbur. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pak Haji Azim, jadi nggak berubah. Ini yang disebut dengan sanad ilmu. Ya, sanad ilmu itu penting. Kalau Ibnu Sirin mengatakan, inna hazal ilma nurun, inna hazal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ketika kamu belajar, mau belajar hadis, Al-Quran, yang lainnya, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut, agar sanadnya menyambung sampai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu ibadah, mohon maaf, dia tidak langsung mengerjakan perintah. Saya kasih contoh. Isra Mi'raj itu terjadinya di mana? Saat Nabi di Mekah atau di Madinah? Ya, Isra Mi'raj itu terjadinya saat Nabi berada di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Baik. Sebelum sholat itu ada sunnah-sunnah sholat. Di antaranya adalah azan dan iqamah. Apakah perintah azan yang walaupun kedudukannya adalah sunnah berbarengan dengan perintah mendirikan sholat? Ibu, kan tadi itu sebelum kita sholat ada azan, ada qomat, ada ya. Apakah perintah azannya itu bersamaan dengan perintah sholat? Ternyata tidak. Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari, seperti yang Allah ceritakan dalam surah Bani Israel. Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Kemudian yang kita yakini, Rasulullah itu diberangkatkan oleh Allah dengan ruh dan jasadnya. Karena di ayat ini Allah menggunakan Subhanalladzi asra bi abdi, abdun. Abdun itu hamba. Ya, hamba itu terdiri dari ruh dan jasadnya. Jadi mayoritas ulama akhirnya berpendapat Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi dengan ruh dan jasadnya. Saya tanya, kembalinya sebelum subuh atau setelah subuh? Ternyata di beberapa hadis turunnya yang kita yakini itu sebelum subuh. Apa yang diperintahkan di malam harinya? Sholat. Saya potong berapa waktu? 5 waktu. Pertanyaannya, ketika Rasulullah sudah diperintahkan sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu. Ketika turun ke bumi, sholat apa yang pertama dikerjakan Rasul? Prof, kan turunnya sebelum subuh. Turunnya sebelum subuh. Sholatnya sudah diperintahkan. Kemudian ketika sampai di bumi, sholat apa yang pertama dikerjakan Rasul? Ternyata dari semua buku-buku hadis, mau Bukhari, mau Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, mau Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, ternyata sholat yang pertama dikerjakan Rasul di bumi bukan subuh,
tapi zuhur. Terus orang bilang akhirnya, berarti Rasul meninggalkan satu sholat subuh. Tidak, perintahnya sudah ada, tapi kalau bahasa sekarangnya, juknisnya belum ada. Maka akhirnya kalau kita tawaf di Ka'bah itu ada pintu Ka'bah, di bawahnya ada batu yang berwarna coklat. Disitulah pertama kali Rasulullah menjalankan sholat. Itu pun Jibril yang menjadi imam. Amma Jibril alaihi salam fi salatiz zuhri wa fi salatil asri wa fi salatil maghrib hatta yaumis sani. Ternyata 2 hari Jibril itu mengajarkan dan memimpin sholat. Setelah selesai, ada juknisnya, ada tata caranya, bahasa hukumnya adalah kaifiyah, tata cara pelaksanaannya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sekarang sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ketika pertama kali melaksanakan sholat, belum ada syariat azan. Ternyata azan itu menjadi syariat di Madinah. Kan ceritanya dalam Sunan Abu Dawud itu sangat terkenal, boleh dilacak nanti. Ketika Rasulullah malam hari itu musyawarah, bagaimana caranya mengundang orang untuk sholat. Tidak putus, kemudian sahabat tidur. Ketika sahabat-sahabat tidur, maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid yang mimpi di malam itu melihat ada seorang yang keliling membawa kentongan, ya kan mimpinya gitu. Terus atabi'u hazi, dalam mimpinya sahabat Abdullah Zaid tanya, apakah kamu mau menjual barang ini? Untuk apa ditanya? Untuk manggil orang sholat dalam mimpinya. Kemudian kata pedagang tersebut dalam mimpinya kepada sahabat itu, kalau mau manggil orang sholat ada yang lebih bagus, bukan dengan alat ini, tapi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis itu sangat panjang. Pagi hari kemudian Abdullah bin Zaid mencari Rasulullah, kemudian mengatakan, saya mimpi diajarkan azan dan iqamah. Kata Rasulullah, panggil Bilal, berdiri kau berdua. Jadi yang pertama azan itu Bilal, tapi didampingi oleh Abdullah bin Zaid yang mimpi. Karena mimpimu itu mimpi benar. Maka azan pertama di Madinah, bukan di Mekah. Seperti di film-film, bukan, di Madinah. Yang berdiri Bilal bersama Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid mendampingi Bilal. Ketika azan dikumandangkan, maka saat itu Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Ya Rasul, saya pun mimpi seperti mimpi Abdullah bin Zaid. Ternyata malam hari itu bukan hanya 2 sahabat saya, hampir 17 sahabat mimpi dengan mimpi yang sama tentang syariat azan. Makanya ketika Nabi ditanya tentang mimpi seorang mukmin, Nabi hanya mengatakan, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang yang beriman itu 1 bagian dari 46 tanda kenabian. Mimpi siapa? Ya, ini hadisnya sahih. Mimpi orang yang beriman itu juz'un, 1 bagian, min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dari 46 tanda kenabian. Jadi kalau tanda kenabian itu ada 46, 1 diantaranya adalah mimpi orang yang beriman. Mudah-mudahan mimpi kita mimpi yang indah. Iya, karena kalau mimpi yang bagus, ibu dari mana? Dari Allah. Baik.